Ya maksudnya gue sekarang masih hidup sendiri juga, gue belum ada istri, gue belum ada anak. Masih 21 tahun ya. Ya, belum ada pacar juga bahkan. Betul. Jadi kayak ya udah kalau misalnya gue apalagi kemana-mana ya gue mikirnya kalau misalnya gue mau gagal ya now's the time. Halo guys, balik lagi dengan gue Melvin, host dari Berbagi Bahanin kita. So, hari ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Bro Andre. Halo Bro Melfred, Yo, thank you for having me. yes, thank you bro. So, Bro Andre ini adalah founder, business owner, dan juga CEO dari One Click Media Agency. Ya, so, coba guys, Bro Andre umurnya berapa guys? 21 tahun guys, oh my god. Semudah ini udah punya bisnis, udah punya digital agency, ganteng lagi. Oh my god. Yang gitu dong. Tembak. Oke, so actually guys, gue sangat inspired by this Bro Andre ya. Meskipun dia lebih muda daripada gue, tapi gue juga ngerasa inspirasi dari Bro Andre ini gitu. Oke, so Bro Andre, so hari ini gue akan tanya beberapa pertanyaan, dimulai dari what is your business value, what is your personal value, kenapa lo bisa sukses nih umur 21 tahun ini gitu. Ya kan, nah gue akan mengulik beberapa pertanyaan itu bro sekarang. Siap, oke, so kita mulai aja di obrolan kita. Oke, so kita mulai di obrolan kita. Oke, Bro Andre, thank you for having your time today di sini. Thank you for having me juga bro. Yes, I really appreciate your time untuk hadir di Berbagi Bahanin kita, di YouTube channel kita. Oke, so bro, gue pengen nanya nih, rahasianya apa sih lu di umur 21 tahun bisa punya digital marketing agency, bisa punya klien luar negeri? Rahasianya apa sih bro? Rahasianya ya? Ya. Aduh, kayaknya nggak ada rahasia yang paling mana sih. Dan ceritanya sedikit lucu sebenarnya. Ya. As simple as gue kerja duluan. Oke, umur yang lebih muda aja. Gue mulai cari duit tuh dari umur 16 tahun lah. Oh my god. 16 tahun. Karena apa? Karena orang tua gue, ini bukannya ngejelekin orang tua gue ya. Justru mereka sengaja melakukan ini. Mereka ngelimit banget uang jajan gue. Gitu. Sedangkan gue orangnya banyak mau nih. Jadi gue harus muter otak. Ya. Gimana sih caranya gue bisa ngasilin duit sendiri biar gue bisa jajan-jajan sendiri. Gitu. Saat itu gue SMA di sekolah internasional itu gue dikasih duit jajan tuh 500.000 bulan. Ya ini banyak dikit relatif ya. Tapi kalau misalnya di sekolah gue dulu itu rata-rata temen-temen gue itu jajan per hari 50.000. Berarti gue 10 hari habis. Gitu. Jadi selebihnya berarti 10 hari lainnya sekolah kan 5 hari. Gue mesti cari duit sendiri. Nah, gitu. Pada saat itu cari duitnya bagaimana bro? Pertama gue jadi personal trainer bro dulu. Oh PT, DJ ya? Iya, kalau itu bagus ya. Oke. Gitu. Karena dulu gue gendut pas masih kecil. Habis itu gue kurus jadi banyak yang nanya gitu lah. Gitu. Awal gue nyoba jadi personal trainer. Habis itu setelah gue awal coba jadi personal trainer itu sampai waktu gue habis. As in gue kan cuma bisa nge-training orang setelah gue pulang sekolah. Setelah slot waktu gue habis di free time gue mikir otak lagi. Gue muter otak lagi. Gimana sih caranya gue bisa dapetin income lebih banyak tanpa menghabiskan waktu yang lebih banyak. Yaitu gue sempat ide bisnis pertama gue itu adalah bikin jualan fitness plan. Oke. Gitu. Jadi gue deliver the same value, education dan bimbing orang untuk bisa lose weight atau gain muscle. Tapi gue nggak harus hadir di sana dan jadi bisa lebih scale secara income gue. Gitu. Itu one of my first source of income. Oke. Selebihnya dari ikut lomba sih pas SMA. I see. Tuh. Jadi apa yang membuat lu bisa start One Click Media Agency, bro? Yang bisa bikin gue start. Yes. Oke. Jadi gue cari duit pertama kan dari personal training dan fitness plan business itu. Tapi sembari gue ngejalanin itu dulu pas gue SMA gue itu sering banget ikut lomba presentasi bahasa Inggris gitu. Beberapa kali menang lah. Habis itu gue mulai bosen nih lomba presentasi doang, gue mau challenge yang lebih. Jadinya gue ikut lomba-lomba yang lebih kayak business plan, marketing plan, dan beberapa kali menang di sana.
Karena gue menang itu dan dibantu dipublicize sama sekolah gue, Stella Maris by the way, Stella Maris Garis Serpong. Gue bangga kok sama alma mater. Keren. Gitu. Jadi beberapa orang yang gue kenal mulai approach gue kayak, lu bisa nggak handle marketingnya gue? Gitu. Nah habis itu ya udah gue awalnya sebagai ya, freelancer aja. Kayak ada yang nyari gue buat ngurusin Instagramnya, ya gue coba, gue sambil belajar. Dan gue jual murah banget juga kok. Yang bahkan yang first project gue kasih profit orang gue masih belajar juga kan. Gitu habis itu ngegulung dari sana. Akhirnya gue ngebangun agency gue yang pertama itu bareng sama beberapa teman lah, gitu, yang bukan konflik media, gitu. Jadi awal mulanya dari sana. Oke, I see. Great experience ya bro ya dari lomba. Oke, terus lu nge-kasih services for free ke orang lain, and then terakhir you partnership with your friends, and then today is the one click media ya bro ya. I see. Okay, so what is your personal value in life, bro? My personal value, Yes. konteksnya sangat luas itu. Gimana nih, bro Melfred? Nah, tentu gini, kita kan hidup ya sebagai manusia ya gitu ya kan. Apa yang lu prioritasin? Nilai-nilai kemanusiaan apa yang lu prioritasin buat diri lu sendiri as a human being? Kalau gua sih selama gua hidup ini, yang gua prioritasin lebih kayak personal challenge sih. Oke. Kayak gimana gua bisa menjadi lebih baik hari ini daripada gua kemarin. Oke. Gitu. Dan itu di semua lah, dalam hubungan hidup gue, terutama dalam pekerjaan gue, karena ini masa ini a lot of my life is my work. Ya. Gitu. Dan ujungnya sekarang ya gue menyadari apa yang gue bisa provide value sih untuk orang lain. Intinya di situ sih. Oke, berarti growing and giving ya gitu ya kalau saya dengar. Iya. Tapi ini sesuatu yang soal giving ini sesuatu yang gue working on banget juga dalam hidup gue, karena ini sesuatu yang gue belum discover mungkin ya 2 tahun ke belakang lah. Sebelumnya gue orang yang sangat mentingin diri sendiri banget dan personal goals aja gitu, nggak ada mata kuda ya, gue mau kesana yang penting gue kesana ya. Baru sekarang ini gue bisa ngeliat lebih luas, oh ternyata hidup bukan tentang diri gue doang loh. Kayak ada orang-orang juga di sekitar gue yang gue bisa lebih happy lagi kalau misalnya gue give ke mereka, kontribusi ke mereka. I see. Great and inspiring, bro. Oke, so lu kan 21 tahun nih. Gue pengen tanya, di umur 21 tahun kamu ini, oke, lu itu pernah gagal berapa kali, bro? Wah. Gue cari duit dari 16 tahun sampai sekarang umur 21, gue udah pernah bangkrut 2 kali. Malu kan sampai lu 5 tahun guys, bangkrut 2 kali. Ya tapi ya sebangkrut-bangkrutnya gue masih bisa pulang ke rumah lah. Oke, berarti lu kan pernah gagal nih, pernah made a blow. Oke, menurut lu nih, apa yang menyebabkan kegagalan lu dalam 2 kali itu? Gue pertama kali benar bangkrut itu karena COVID. Satu di agensi gue sebelumnya yang gue bangun sama teman-teman gue, itu ya COVID semua orang kenal lah ya. Klien pada stop kontrak apa segala, dan saat itu bisnis gue, agensi gue juga belum cukup kuat untuk bisa nahan cash flow-nya gitu. Jadi ya kita mesti ada layoff lah, terus ya mesti kayak stop plan dulu, survival mode banget, dan ya lama-lama tambah nipis lah. Betul. Sampai akhirnya menipis, tapi untungnya bisa bangkit lagi lah. Dari sana. Itu kan yang COVID. Yang untuk COVID yang pertama. Yang kedua itu karena gua mengambil resiko besar lagi dalam hidup gue. Jadi ada 2 resiko terbesar yang gua pernah ambil dalam hidup gua. Yang kedua itu adalah yang setelah bangkit, ini agensi gue yang dulu, gue decide untuk pergi dari agensi itu. Gue tinggalin agensi yang gue bangun dulu. Karena apa? Karena gue ada ngerasa ketidakcocokan value dan prinsip sih sama partner gue saat itu. Nggak ada yang berantem gimana, cuman emang beda aja. So for you, it's normal lah ya. It's okay ketika fail juga ya, bener ya? It's okay. Apalagi kalau misalnya masih muda, kayak ya udahlah, gue bangkrut juga. Ya untungnya gue diberkati dengan keluarga yang cukup oke lah. Jadi sebangkrut-bangkrutnya gue bisa pulang makan. Gitu. Dan ya maksudnya gue sekarang masih hidup sendiri juga. Gue belum ada istri, gue belum ada anak. Masih 21 tahun ya?
belum ada pacar juga bahkan. Betul. Jadi kayak ya udah kalau misalnya gue apalagi mana-mana ya gue mikirnya kalau misalnya gue mau gagal ya now's the time. Karena kalau misalnya gue nggak berani gagal, gue akan ada di where I am today juga. Betul. Okay, so my next question is, lu kan punya one click media agency. Personal value kan personal value nih. In business, value apa yang lu pentingkan dalam bisnis? In your one. Kayaknya gue mau go back to the previous question dulu deh. Kayak masih ada yang ngeganjel nih kayak. Gue mau share lagi tentang yang kenapa sih gue anggap yang saat gue keluar dari agency yang gue udah bangun dan bagus guys sebenarnya gue udah hidup enak dari sana. Akhirnya gue disana untuk keluar karena apa ya? Karena gue nggak mau hidup dengan values yang nggak cocok itu untuk waktu yang lama. Apalagi gue menyadari gue masih muda. Mendingan gue ambil big risk sekarang, gue tinggalin. Dan saat itu intinya gue nggak dapet uang yang seharusnya gue dapet lah, tapi gue ngerti juga kenapa. Karena saat itu baru habis recovery lah, dan gue yang decide gue buru-buru mau keluar dan set my own path. Jadi paling gue pengen banget share sih tentang ini tuh kayak kalau misalnya apalagi kita masih muda, kalau kita mau pivot ya mendingan pivot sekarang daripada kita ngejalanin sesuatu yang kita udah tahu nggak oke buat kita. Dan kita ngejalanin itu selama 10 tahun, ngeliat ke belakang kita mau waktu. Gitu sih. So jangan takut buat take risk ya. Iya, jangan takut buat till certain point ya. Karena nanti kalau misalnya udah married apa segala ya. Lebih tepatnya jangan perlu berani buat ngambil controllable risk. Benar bro? Iya. Risk yang lu bisa kontrol. Jangan ambil risk kebanyakan tapi ternyata gak bisa kontrol ya. Even lu pulang gak bisa makan lagi gitu. Beda banget. Iya, maksudnya gue berani kayak gitu juga karena gue nggak nunggu siapa-siapa. Gue cuma nunggu diri gue sendiri aja. Dan gue tahu kalau misalnya gue keluar sekarang, gue masih ada waktu untuk gue ngebangun ulang sesuatu yang bisa fondasinya lebih kuat. Gitu sih. I see. Okay, so one click media. Jasa kamu apa aja sih bro? Basically jasa gue itu di social media marketing, di platform Instagram, TikTok. Itu 2 mainnya, tapi yang lainnya juga ada, mau Google Ads apa segala semua ada. Basisnya One Click Media itu kita performance based social media marketing agency. Performance based. Yes. Artinya apa adalah kalau misalnya ada klien yang kerja sama One Click Media, itu mereka nggak beli jasanya doang. Tapi mereka beli hasilnya. Karena prinsipnya One Click Media dan sistem kerjanya adalah kita misalnya kontrak nih 6 bulan. Dalam 6 bulan tuh kita set dulu targetnya di awal. Kalau di akhir 6 bulan ini targetnya cuma tercapai 70% misalnya, One Click Media akan mengembalikan 30% dari biaya jasa 6 bulan tersebut. I see. So beneran bayarnya based on performance lah ya. Ada KPI-nya, KPI-nya dan itu guaranteed by cashback. So I put my money where my mouth is. Wah, ini another value. Ini ada kejaran nih kalau nih. So kemudian di pasaran apalagi di Instagram, di Google itu ya, itu kita banyak tuh jasa Instagram, kita Google Ads gitu ya kan. Tapi ketika nggak perform, ya udah gitu teksnya gitu ya kan. Tapi Bro Andre bisa kasih money back guarantee with the KPI, with the performance gitu ya kan, yang dimana you pay by the result. Yes, basically Amazing bro. Ini hal yang sangat jarang ada di pasaran yang dimana orang berani kasih money back guarantee ya. Ini. And that's exactly why I build One Click Media, karena gue ngeliat ada kendala ini di industri perigensian ini, dimana kayak banyak banget klien tuh kecewa udah invest banyak tapi mereka nggak dapet hasilnya. Jadi kenapa nggak gue bikin sebuah agensi yang orang beli hasilnya, bukan jasa doang gitu. I see. So bro, by the way kan lu kan pernah nih daftar merek One Click Media dari kita nih. Yes. Pengalaman lu gimana ketika lu mendaftarin merek lu lewat admin kita? Gue aja hampir nggak ingat karena semudah itu. Ya, gue cuma kayak kontak, habis itu bisnisnya kayak gimana, ya terus gue ngejelasin kapas itu yang pesannya ya. Habis itu ya udah dikasih tahu, kayaknya bisa masuk ke kategori ini kak. Ini possible-nya 2 kategori ya pasti. Habis itu kayak kalau dari kita rekomendasinya dua-duanya bla bla. Habis itu kayak I made a quick decision. Habis itu udah sekarang udah berjalan. So fast, convenient, nobody boo. I barely remember it. Good. That's good. Yeah, because karena kalau sampai gue ingat gue orangnya pelupa. Kalau bagus gue lupain. Kalau gue ingat something wrong.
semua bisnis seperti itu ya. Kalau nih orang, oke, provide services yang jelek, gue udah ingat gue gak akan mau pakai. Coba kalau gue, ya sebenarnya udah seharusnya bisnis itu we provide a good services gitu ya kan. Lu udah kan. Wah, jadi That's ya. Oke. So, nah, menurut dari gue pribadi guys, udah keluar semua nih gitu. So, kita langsung masuk ke tadi Bro Andre udah share pengalaman dan perjalanan hidupnya, oke, selama 21 tahun ini, rise and fall-nya Bro Andre, dan kita bisa ambil pengalaman itu sebagai pengalaman kita sendiri juga. Kita bisa jadi pembelajaran daripada hal itu. Oke, so saatnya lu guys untuk share untuk lu di bawah ini, oke, di kolom komentar, atau bisa langsung nanya ke bos agensinya lewat sosial media. So Bro Andre, sosial media lu apa nih? Boleh one click sama your personal deh. Jadi sosial media gua lo bisa cari gua di @leonardoandrekusuma. Nanti munculnya di sini ya. Dan One Click Media Instagramnya ada di @oneclickmedia_in. Simpel aja. Oke, so hope you get something guys. Dan jangan lupa bangun bisnis bareng kita dengan subscribe YouTube dan sosial media admin kita. See you.